Tapi karena nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi salafi. Lalu ada orang namanya salafi. Nah, yang salafi ini yang beda dengan kita itu sebenarnya wahabi. Saya mau kembali kepada kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi. Gimana caranya? Ambil Quran, ambil hadis Nabi. Mungkin saya gila dulu, Ustaz. Saya ini pensiun, baru Iqra. Suruh kembali kitab dan Sunnah Nabi. Untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tentunya bagi orang yang punya ilmu. Lalu ada yang tidak sepakat dengan penamaan Wahabiyah. Kenapa nggak disebut Muhammadiyah? Kan namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Karena pendiri dari Wahabi ini betul bernama Muhammad ibn Abdul Wahab. Kelompok Salafi dan orang-orang yang sebenarnya mengatakan kelompok Salafi lah, kelompok Wahabi lah atau apa saja namanya, itu hanya orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW sebenarnya. Ya, kalau dia Bagaimana pendapat Ustadz mengenai Wahabi? Karena beberapa referensi ana menemukan dahulu Muhammad bin Abdul Wahab pahamnya dulu ditolak oleh ulama-ulama dunia. Wahabi diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Tapi karena nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi Salafi. Untuk membuat orang supaya tak lupa, maka disebut dengan Salafi Wahabi. Salafi baju baru, Wahabi baju lama. Menyikapi tentang Wahabi ini ada kelompok yang pertengahan, ada yang ekstrim, ada yang membenarkan sama sekali. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer, masalah yang ke-36. Masalah 37 Syiah, masalah 36 Salaf dan Salafi. Ada yang ekstrim, sampai mengatakan Wahabi ini perampok, membunuh orang, asal lain dengan dia pancung kepala. Tapi ada yang pertengahan, di antaranya ulama Al-Azhar. Syekh Atiyah Sokor mengatakan Salafi ini kalau dia tak menyalahkan orang lain, dia masih bisa berdialog. Ini gerakan yang bagus karena dia membantah TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Salafi ya, dulu pondok-pondok di Jawa disebut dengan pondok salaf. Ya, kalau di Sumatera pondok salaf juga dulu. Iya, pondok salaf. Salaf itu artinya perbedaan dengan khalaf, dengan modern. Yang modern ini ada sekolah, ada ijazah. Nah, pondok-pondok yang mengajarkan kitab kuning, syaratnya ada pelajaran kitab Ihya Ulumuddin, disebut dengan pondok salaf. Ada Imriti, ada Alfiyah bin Malik, ya, ada Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, itu pondok salaf. Lalu ada orang namanya Salafi. Nah, yang Salafi ini yang beda dengan kita itu sebenarnya Wahabi. Mengapa mereka ini pakai nama Salafi, gak mau dengan nama Wahabi? Ini memang trik mereka, cara mereka. Mengapa? Pada awalnya dulu orang-orang Wahabi itu bangga dengan nama Wahabi. Dari bangganya pada nama Wahabi, ada seorang ulama Wahabi namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi, gurunya Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi Arabia, menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur dan hadiah Wahabi dari Najd. Jadi oleh Wahabi ini dianggap anugerah dan hadiah yang luhur. Mereka bangga dengan nama itu. Lalu terjadi perang saudara sesama Wahabi. Setelah terjadi perang saudara, saling bunuh-membunuh, nama Wahabi menjadi jelek. Mengapa? Kerjanya membunuh saudaranya sendiri. Akhirnya apa? Karena Wahabi ini tidak percaya diri dengan nama Wahabi, merasa malu, minder, karena kesannya jelek. Wahabi ganti nama Salafi. Namanya Salafi. Karenanya Wahabi yang di sini namanya Salafi. Kalau dibilang Wahabi, mereka enggak, Kiai, saya ini bukan Wahabi. Apa? Kita ini Salafi. Gak mau dengan nama Wahabi. Tapi kalau ada orang berbicara Wahabi, mereka tersinggung duluan. Katanya bukan Wahabi, tapi kok orang berbicara Wahabi tersinggung. Ya, mereka ini cuma nama aja.
Dan ini gak cocok, nama salafi bagi mereka gak cocok. Mengapa gak cocok? Karena salafi secara syarak, yang dimaksud salafi itu, salafi ini kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu bukan pemikiran, tapi marhalah zamaniyah mubarakah, fase perjalanan yang diberkati, yaitu 3 abad pertama di dalam Islam. Itu namanya salaf. Jadi orang yang hidup pada abad pertama, kedua, dan ketiga itu kaum salaf. Setelahnya itu kebalikan salaf, yaitu kaum khalaf. Kalau orang Wahabi mengaku dirinya salafi, loh mereka hidup sekarang, bukan hidup dulu. Kok bisa namanya salafi? Apa mereka itu percaya kepada reinkarnasi? Berarti kan mengadopsi ajaran Hindu. Ini mereka problem memang nama salafi. Dan Wahabi ini ya propagandanya mengikuti manhaj salaf. Padahal ulama salaf itu manhajnya tidak satu, metode pemikirannya tidak satu, banyak ulama-ulama, dan mazhab 4 ini dari salaf semua. Nah, Wahabi ini, salafnya Wahabi ini tidak diambil semua, tetapi dilokalisir kepada pemikiran Imam Ahmad bin Hambal. Selain pemikiran Imam Ahmad, walaupun lebih dulu daripada Imam Ahmad, oleh Wahabi tidak dianggap sebagai pemikiran salaf. Ini curangnya dia. Ini yang pertama. Yang kedua, Imam Ahmad ini kan punya satu mazhab. Pemikiran Imam Ahmad bin Hambal ini gak diambil semua sama Wahabi, tapi masih disempitkan lagi, dilokalisir ya pada pemikiran-pemikiran Imam Ahmad yang diterima oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini hidup pada akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8. Nah, dan menurut Wahabi, pemikiran Ibnu Taimiyah yang berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal, maka pendapat Imam Ahmad bin Hambal gak diambil. Mengapa? Yang dianggap salafi adalah pikiran Ibnu Taimiyah, padahal abad ke-8. Lalu dipersempit lagi, tidak semua pikiran Ibnu Taimiyah itu diambil oleh Wahabi. Dipersempit pada pikiran pendiri Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Karena itu, kalau ada pendapat Ibnu Taimiyah berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, pendapat Ibnu Taimiyah gak diambil. Mengapa? Itu bukan salaf. Yang salaf adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagian salafi yang di Indonesia mempersempit lagi kepada Wahabi modern dari Yordania, Syekh Nasir Al-Albani. Pendapat pendiri Wahabi yang gak sama dengan Albani tidak dianggap salafi, Albani yang dianggap salafi. Makanya Wahabi ini semakin lama semakin gak karu-karuan cara ibadahnya. Beda dengan ibadahnya Wahabi yang dulu-dulu. Wahabi yang dulu-dulu itu cara sholatnya, ini cara sholat ya, bedanya dengan kita, mereka gak mau usolli, lalu tidak mau baca kunut dan membaca pelan basmalah. Itu yang dulu. Sekarang bukan cuma itu. Wahabi yang sekarang ini cara berdirinya beda. Kalau Wahabi yang dulu posisi kakinya sama dengan kita, bagian depan kira-kira 1 jengkal, bagian belakang kira-kira, yang depan itu 1 jengkal, bagian belakang 1 genggam. Yang sekarang ini jarak kakinya kira-kira setengah meter dan menginjak kaki jamaah sebelah. Yang dulu kayak begitu. Ini Wahabi modern. Lalu posisi tangan ya, kalau yang dulu tangannya sama dengan kita, di bawah susu, di atas pusar. Yang sekarang di bawah leher. Akhirnya mirip layang-layang. Ini mereka beda terus lah. Jadi berkembang mereka, semakin lama tambah gak karu-karuan. Ini apalagi ini.
Dan semakin lama, semakin hari selalu ada pendapat-pendapat baru yang penting beda dengan mayoritas umat Islam. Dan pendapat mereka ini dianggap salaf, padahal dulunya gak ada. Ini salaf yang mana? Artinya cuma namanya salafi. Karena itu oleh para ulama, para asatid, oh kalau begitu salafi itu bukan pengikut kaum salaf, tetapi sebenarnya istilah orang-orang yang salah fikir. Kemudian masalah salafi, kita salafi. Salafi itu apa sih? Salaf itu adalah dahulu, khalaf berikut. Salafi, apakah ada madhab salafi? Madhab salafi itu apa sih? Bagaimana saya menjadi seorang salaf? Apakah yang dinamakan salafi itu adalah orang apa ngikuti Nabi dan sahabat Nabi begitu? Salafi itu seperti gini, pertanyaan, gimana ya Ustadz? Saya ingin jadi salafi. Kembali kepada kitab dan sunnah Nabi. Marhaba. Saya mau kembali kepada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi. Gimana caranya? Ambil Quran, ambil hadis Nabi. Mungkin saya gila dulu Ustadz. Saya ini pensiun, baru ikra. Suruh kembali kitab dan sunnah Nabi. Untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tentunya bagi orang yang punya ilmu. Dan untuk memahami Al-Quran dan hadis pun tidak hanya orang yang tahu bahasa Arab. Gak bisa. Orang Arab ngerti bahasa Arab, tapi tidak bisa dikatakan semuanya ulama. Orang Arab yang ngerti, di situ ada rambu-rambu, ada aturan, ada ilmu. Jadi makanya dalam bahasa lain ada manhaj, metodologi, cara untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, ada cara. Sekarang tanyakan kepada orang yang ngaku dirinya salafi, ya Ustadz yang katanya kamu salafi, saya ingin kembali Quran dan hadis, adalah manhaj yang tertulis, saya mau ikut. Bingung dia, apa ya manhajku? Manhaj itu apa sih? Cara bagaimana saya paham Quran dan hadis Nabi. Kembali bingung dia. Bicara harus pakai kitab usul fikih, harus ulumul Quran, ilmu tafsir. Yang punya ente punya itu bukan. Yang punya adalah ulama Imam Syafi'i mencetuskan ilmu usul fikih, rambu-rambu, undang-undang, aturan, kaidah-kaidah memahami Al-Quran hadis. Maka Imam Syafi'i punya manhaj, metodologi bagaimana orang paham Al-Quran. Ini loh caranya. Imam Syafi'i waktu itu ditanya oleh muridnya, gurunya Ibnul Mahdi, tentang orang-orang ini kok banyak salah memahami Al-Quran, memahami hadis. Ini gimana ya Syafi'i? Kok orang pada nggak bener nih, saya lihat di sana nggak nafsir Quran semaunya sendiri gini-gini. Maka Imam Syafi'i menulis kaidah satu demi satu, kaidah dikirimkan kepada Ibnul Mahdi. Setelah itu kaidah dikumpulkan, ternyata ini kaidah bagaimana memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi SAW, disebut dengan istilah Ar-Risalah. Kitab Risalah adalah kitab usul fikih yang dikumpulkan Imam Syafi'i. Setelah itu madhab Malik juga punya kaidah, cuman belum dibukukan. Setelah itu madhab Malik membukukan juga, madhab Hanifi membukukan, madhab Syafi'i membukukan. Jadi mereka ada rambu-rambu lah. Dengan rawabit rambu-rambu inilah kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka untuk menjadi salafi adalah bermadhab. Nah, ini saya madhab Syafi'i, maka saya salafi. Ya kita itu loh yang salafi. Yang nggak mau bermadhab, lo ikut siapa? Coba yang mengatakan tidak mau bermadhab, bagaimana engkau paham tentang am dan khos? Bagaimana kau faham mutlak muqayyad? Bagaimana kau faham tentang nasih mansuh? Dari mana kau ambil ilmu itu semuanya? Ya, saya ngintip dari Imam Syafi'i. Ya sudah ngintip, suka ngintip, sudah mengintip, ngaku dia paling hebat. Nggak begitu caranya. Kita insyaf, sealim apapun orang madhab Syafi'i seperti Nawawi, insaf, aku alim. Tapi pun demikian ilmumu ini manhajku, cara memahami fikihku aku ambil dari manhaj Syafi'i. Makanya Imam Nawawi dikatakan beliau adalah Asy-Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Kita ngikuti ulama, guru kita ngikuti gurunya, guru kita ngikuti gurunya, dan seterusnya. Mereka ngikuti Imam Syafi'i dalam memahami Al-Quran, hadis Nabi, keluarlah cetusan hukum fikih. Dan Imam Syafi'i punya dhawabit untuk memahami Al-Quran, punya rambu-rambu untuk memahami Al-Quran. Jadi kalau pengen tahu salafi, ya kita inilah salafi. Loh, tapi kok di situ ada salafi? Pokoknya kalau orang ngaku salafi, ya nggak bermadhab, ya bukan salafi lagi. Madhab itu apanya apa? Ngikuti manhaj memahami Al-Quran hadis. Yang nggak pakai madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, nggak ada manhaj dong. Terus pakai apa? Dia pakai ilmu hebat, kira-kira saja.
Gitu, nggak mungkin. Harus bohong kalau udah ikut imam. Banyak pertanyaan mengenai sebenarnya siapakah pendiri manhaj atau ajaran atau pergerakan dakwah Al-Wahabiyah atau sekarang yang sering kita dengar dengan Salafiyah. Di Indonesia kita lebih sering mendengarnya dengan istilah Salafi, sedangkan di jiran, di Singapura, di Malaysia, Brunei, biasanya ulama-ulama di sana menyebutnya Wahabi atau Wahabiyah. Tidak benar jika ajaran ini dinisbatkan kepada Abdul Wahab bin Rustum. Ini adalah kebahlulan dalam sejarah, ya. Ketidakfahaman orang menyebut suatu penisbatan sejarah, menyebutkan sumber sejarah. Ini berarti tidak memahami karya para imam-imam Wahabi sendiri, meskipun muncul dari praktisi-praktisi Wahabi. Abdul Wahab bin Rustum itu zaman dahulu, ya, masih masuk ke generasi salaf, tapi bukan bagian dari firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu ada yang tidak sepakat dengan penamaan Wahabiyah. Kenapa nggak disebut Muhammadiyah? Kan namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Karena pendiri dari Wahabi ini betul bernama Muhammad ibn Abdul Wahab. Kenapa tidak disebut dengan Muhammadiyah? Ya, kalau kita faham sejarah, itu juga hal biasa. Mazhabnya Imam Ahmad yang merupakan mazhab Hanbali, beliau membuat mazhab sendiri, disebut Hanbali, bukan disebut Ahmadiyah. Ahmad ibn Hanbal. Kenapa tidak disebut mazhab Ahmadi? Kenapa nggak disebut mazhab Muhammadiyah, Muhammad bin Idris Syafi'i? Kenapa disebut Syafi'i? Imam Abu Hanifah bernama Nu'man bin Thabit. Kenapa nggak disebut mazhab Nu'maniyah? Nah, maka jika kita faham salah satu metode penisbatan, jadi ada satu ilmu menisbatkan, ilmu ansab, ada nasab jasmani, ada nasab keilmuan, ada nasab kerohanian. Nah, maka yang tepat betul Muhammad bin Wahab, ulama kita sudah benar menyebutnya Wahabiyah. Syekh bin Baz itu pernah ditanya mengenai penisbatan penyebutan Wahabiyah. Apakah itu boleh? Bagi beliau boleh-boleh saja. Lalu kenapa praktisi Wahabiyah hari ini takut? Ya, mungkin karena ada satu kitab yang ditulis oleh Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengenai fitnah Al-Wahabiyah, ya. Dan ini memang membuat banyak orang-orang yang berkeyakinan mengikuti Muhammad bin Wahab kebakaran jenggot. Terlepas dari semua itu, saya akan mengambil sisi lain, sisi yang mungkin barangkali positif dari Muhammad bin Abdul Wahab. Man huwa Muhammad bin Wahab? Muhammad bin Wahab sesuai namanya anak dari seorang syekh yang bermazhab Hanbali, yaitu Syekh Abdul Wahab. Dia punya tradisi dari keluarganya, pecinta turas Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih, yang wafat 709 Hijriah. Adapun Muhammad bin Abdul Wahab ini, ya kira-kira tahun 1200-an atau lebih tepatnya tahun 1703 dan wafat di akhir tahun 1700-an, ya, 1790-an. Syekh Muhammad bin Wahab kemudian berbeda bahkan dengan ayahnya, bahkan berbeda dengan saudaranya Sulaiman ibn Abdul Wahab, dan ini terlihat dari dua kitab beliau, itu mengkritisi pedas dengan cara orang-orang Hanabilah, orang-orang yang bermazhab Hanbali membantah orang yang dianggap menyimpang dari Hanbali. Maka ada kitab As-Sawa'iq Al-Ilahiyah karya Sulaiman bin Abdul Wahab, saudaranya sendiri membantah Muhammad bin Wahab. Begitu juga karya-karya yang lain. Tapi terlepas dari itu, Syekh Muhammad bin Wahab adalah orang yang sangat-sangat rajin sekali membaca turas Ibnu Taimiyah dan melakukan rihlah. Salah satu tradisi ulama dahulu melakukan rihlah, safar, perjalanan jauh untuk berguru, karena dulu belum ada madrasah seperti saat ini. Maka beliau berguru ke ulama Makkah, Madinah. Di Madinah beliau bertemu dengan Al-Syekh Ibnu Saif, seorang yang bermazhab Syafi'i, guru Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang pertama kali memfatwakan haramnya syurbud dukhan, haramnya menghisap rokok. Itu yang diambil oleh beliau. Kemudian juga ada gurunya ahli hadis yang juga seorang sufi, dan fakta ini ditolak oleh orang yang tidak mengerti sejarah
yaitu Muhammad Hayat As-Sindi An-Naqsyabandi Al-Hanafi. Jadi ternyata Syekh Muhammad bin Wahab pernah berinteraksi dengan seorang sufi. Sufinya lebih dominan ahli hadisnya. Mungkin karena dominan ilmu atharnya, ilmu hadisnya, maka Syekh Muhammad bin Wahab sangat nyaman dengan Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Dari namanya terlihat As-Sindi, An-Naqsyabandi, Al-Hanafi, ada tambahan belakangnya Al-Madani karena beliau tinggal di Madinah. Muhammad Hayat As-Sindi, namanya muncul dalam biografi Syekh Muhammad bin Wahab yang ditulis oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, bahkan Syekh Saleh Fauzan. Lalu kenapa hari ini orang tidak terima dan mengatakan kalau Syekh Muhammad bin Wahab tidak pernah berguru ke sufi? Dia berguru ke sufi. Itu sebabnya ketika banyak isu mengenai takfir, pengkafiran Syekh Muhammad bin Wahab terhadap kalangan sufi, Syekh Busiri dengan syairnya, diwannya, dengan salawat-salawatnya, kemudian Ibn Arabi, juga Ghazali, dan lain-lainnya. Itu Syekh Muhammad bin Wahab kemudian mengirimkan surat, dan itu terkumpulkan dalam satu kitab judulnya Rasail Ibn Abdul Wahab. Beliau menulis kepada kawannya, bahkan gurunya juga. Beliau kemudian mengatakan, ini adalah buhtan azim. Saya mengkafirkan orang-orang seperti itu adalah kebohongan yang besar. Salafi itu suatu aliran atau apa? Bukan aliran. Sudah sering saya bahasakan. Salafi itu diistilahkan bagi teman-teman kita sekarang yang menyebarkan sunnah. Karena sering kali mengatakan kembalilah kepada pemahaman salaf. Salaf itu maksudnya sahabat, tabi'in. Itu kan yang orang mendahului kita dulu. Karena banyak orang, hampir semua kelompok Islam sekarang ini mengatakan saya juga berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, termasuk orang-orang liberal tuh yang mengatakan boleh nikah lintas agama lah, semua orang bisa masuk surga. Itu beristidlal dengan Al-Quran, mengambil dari Al-Quran, dipotong-potong ayatnya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak difahami seperti pemahaman sahabat, gitu kan? Ayat Al-Quran turun dan hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat, mereka menyaksikan itu, dan sering kali terjadi di kasus mereka, kasus rumah tangga mereka, peperangan mereka dengan orang-orang kafir, gitu kan, haji dan umroh mereka. Ya, ini semua turun di kalangan sahabat. Jadi untuk memahami agama ini dengan benar, itu kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Maka itu diistilahkan dengan kaum salaf yang telah mendahului kita. Nah, sering kalau ada ucapan kaum salaf dikatakan oh ini kelompok salafi, gitu kan? Kelompok salafi. Dan orang-orang yang sebenarnya mengatakan kelompok salafi lah, kelompok wahabi lah, atau apa saja namanya, itu hanya orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW sebenarnya. Ya, kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, penanggapan sahabat seperti ini. Enggak ada sesuatu dari ini pendapat saya ya, ini pendapat kiai saya ya. Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Pernahkah saya mengatakan ya ini pendapat saya dalam hukum syar'i ya? Tapi kalau misalnya saya ditanya pribadi tadi kenapa tidak ikut politik, saya mengatakan ya itu pilihan saya pribadi, gitu kan? Itu secara pribadi, pilihan, opsi. Tapi tidak saya bahasakan dalam hukum syar'i. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan pemahamannya. Itu cuma karena ada ucapan seperti itu. Apakah Ustaz seseorang yang termasuk dengan aliran salafi tersebut? Ya Allahu alam. Saya tidak tahu, kalau orang bilang Ustaz Khalid salafi, ya biarin aja dia ngomong salafi. Orang mau bilang saya wahabi silakan, mau bilang aliran apa saja silakan. Yang penting kalau Anda dengar ceramah saya di YouTube, di web, di ceramah ini, kalau Anda hadir, selalu yang saya sampaikan kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman di ayat ini, surah ini, ya ini Rasulullah SAW bersabda, inilah yang saya ikuti. Ini saya tahu, saya ini pemahaman agama Islam. Saya nggak pernah tahu ini ada aliran apa di sini. Dan saya tidak pernah membawa nama aliran, tidak pernah membawa nama seseorang tokoh, nggak pernah. Yang saya tahu adalah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ini pemahaman para sahabat.